Begini, saya nulis buku mengenai deponering. Saya bikin penelitian. Dan status Bambang itu sampai hari ini masih tersangka. Dan saya punya bukti. Seru, dimulai dengan banyak sekali perdebatan, protes, bahkan walk out dari persidangan. Sesuatu yang luar biasa. Dan itu menunjukkan bahwa mereka yang kami hadirkan di persidangan ini semuanya berkualitas dan mengundang perdebatan sangat panjang dan juga menarik minat para hakim untuk bertanya dan ikut berdiskusi dengan ahli yang kami hadirkan di persidangan ini. Hal seperti itu tidak terjadi. Memanah sengketa hasil pemilu Pilpres 2024 hingga berlanjut ke Mahkamah Konstitusi dalam sidang MK kuasa hukum 01 dan 02 saling serang dan saling sindir. Dalam setiap persidangan selalu berjalan panas hingga Prof. Yusril pun mengatakan bahwa Bambang Wijoyanto Madi berstatus tersangka, bahkan dikatakan sebagai tersangka seumur hidup. Berikut penuturan Prof. Yusril tentang Bambang Wijoyanto. Seru, dimulai dengan banyak sekali perdebatan, protes, bahkan walk out dari persidangan. Sesuatu yang luar biasa. Dan itu menunjukkan bahwa mereka yang kami hadirkan di persidangan ini semuanya berkualitas dan mengundang perdebatan sangat panjang dan juga menarik minat para hakim untuk bertanya dan ikut berdiskusi dengan ahli yang kami hadirkan di persidangan ini. Hal seperti itu tidak terjadi dalam sidang-sidang sebelumnya. Memang ada satu protes yang tadi dikemukakan oleh Pak Bambang Wijoyanto sehubungan dengan kami menghadirkan Pak Edi Hiarij sebagai ahli. Kita tahu bahwa Pak Edi itu sudah pernah dinyatakan tersangka dan kemudian beliau mengajukan perlawanan ke pengadilan dan pra-peradilan dan pra-peradilannya menang, dikabulkan, dia nggak tersangka lagi. Dan sekarang ini katanya mau menetapkan tersangka lagi, kan belum. Nah, andai kata pun tersangka, ya tidak masalah juga. Siapa yang mengatakan orang tersangka tidak boleh menjadi ahli? Orang kami patut mempertanyakan status Pak Bambang Wijoyanto itu sendiri. Ya. Beliau itu kan tersangka, ya kan? P21 dilimpahkan ke kejaksaan, dideponir perkaranya. Status beliau itu lagi apa sekarang? Tersangka selamanya, seumur hidup tersangka. Hal ini diawali dari Bambang Wijoyanto yang mempermasalahkan status dari saksi 02. Dari kejadian ini banyak netizen yang berkomentar maling teriak maling. Dan dapat disimpulkan bahwa kuasa hukum 02 unggul telak seperti yang dikatakan oleh kuasa hukum 02 yaitu Hotman Paris. Berikut penturan Hotman Paris yang mengatakan mereka unggul telak dari 20-0 hingga 100-0. Kuasa hukum 02 sambil tertawa dan merasa unggul segalanya dari kuasa hukum 01. Oke, karena ini sudah hampir selesai pemeriksaan saksi dan bukti, sebagai pengacara senior kami sudah bisa menyimpulkan sendiri dalam hati kami, tapi juga akan kami sharing kebahagiaan ini. Ya. Permohonannya itu pertama menyangkut Sirekap, ya, itu sudah terbantahkan karena ternyata Sirekap tidak dipakai sebagai acuan waktu keputusan pengumuman final suara. Padahal mereka selalu mengatakan curang. Berarti dalil gugatan mengenai Sirekap amblas, kita dapat nilai 20. Ya udah 20 ya. Yang ketiga mengenai pejabat gubernur. Tadi sudah 4 pejabat mendatangkan semua ada dasar hukumnya, bahkan pernah digugat di MK. Mengenai PJ itu pejabat kepala daerah dan dibenarkan oleh MK. Tambah lagi nilai 20, sudah 50 nilai kami dari tadi siang. Sore ini yang paling besar adalah menyangkut bansos. Benar-benar sangat menyedihkan. Nggak berkutik mereka satu pun. Apalagi namanya Mulia Lubis nggak berkutik, cuma pakai sila-sila bahasa Inggris. Lebih jago gua bahasa Inggris. Ya. Yaitu apa? Ternyata mereka tidak sadari bahwa bansos itu hanya bagian kecil dari perlindungan sosial, Pelinsos. Pelinsos itu 400 triliun lebih, untuk 2023 bansos hanya sekitar 90-an. Dan itu pun nambah, itu tadi oleh Bung Yusuf sudah berkata, yang datang ke DPR ke Komisi 8 justru Ibu Risma yang minta tambahan untuk El Nino. Kemudian mereka dengan saksinya nggak tahu dari mana asalnya bilang bahwa Jokowi melakukan korupsi karena mengambil sisa anggaran dari kementerian lain untuk Pelinsos atau bansos.
Ternyata di Undang-Undang APBN itu boleh. Semuanya boleh. Ya, jadi dari bansos tadi, hakim juga tadi pendapatnya juga semuanya mengarah tidak membantah. Tadi sore ini kita dapat nilai 70. Jadi sudah 100 kosong. Sudah 100 kosong selesai. Ya, jadi kenapa? Sudah 100 kosong. Jadi makanya saya sendiri mungkin akan pulang sudah tenang. Sudah 100 kosong, 01. Yang satu lagi, yang sayang tadi si Bambang nggak ada. Yang suka bilang gua hotman. Ternyata kalau Jokowi datang ke daerah itu bagi-bagi sembako bukan dari kantong pribadi, tapi itu dari DTKS, Dana Kesejahteraan Terpadu dari Kementerian Sosial yang nama-namanya sudah ada. Hanya Jokowi secara simbolik di 20 titik membagi-bagi, tapi dari bansos yang sudah masuk dalam anggaran. Dan mereka tidak tahu itu. Jadi kalau ke daerah Jokowi itu bukan pakai duit sendiri, itu dari yang sudah ada di anggaran, bahkan namanya pun ada di daftar di TKS tadi itu, daftar terbaru yang sudah disetujui. Jadi semuanya sudah gugur. Saya sudah bisa pulang sebentar lagi dengan tenang. Sayonara Bambang, sayonara siapa lagi? Apa? Iya apa saya udah, kan saya udah yakin menang untuk apa lagi? Cukup lah yang jadi sudah 100 kosong. Pemilu atau Pilpres 2024 kali ini adalah pemilu yang paling panas dibanding dengan pemilu sebelumnya. Bagaimana tidak paslon yang kalah ternyata tidak bisa menerima kekalahannya dan menganggap pemilu ini curang. Dari capres yang kalah hingga para pendukungnya selalu teriak curang. Hingga berlanjut ke MK, para saksi dan ahli dari paslon yang kalah ternyata tidak mampu membuktikan bahwa adanya kecurangan. Bahkan semua hanya sekedar asumsi belaka dalam setiap persidangan tidak pernah menunjukkan bukti-bukti kecurangan yang nyata. Yang harus diingat adalah kemenangan 02 sudah menjadi ketentuan dan menjadi pilihan masyarakat. Nerimo dan legowo jika tidak siap kalah maka jangan ikut kompetisi. Begini, saya nulis buku mengenai deponering. Saya bikin penelitian. Dan status Bambang itu sampai hari ini masih tersangka. Dan saya punya bukti. Seminggu sebelum kampanye, Jokowi sudah tidak kampanye. Saya punya bukti. Jadi itu adalah tuduhan, fitnah, cercaan, dan lain sebagainya. Selebihnya sudah dikatakan oleh Pak Oto, sama nama saya, tapi dia lebih pintar. Nah, itu memang semua bisa dipatahkan. Sekian, terima kasih.